Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Wismi di video pembelajaran akuntansi keuangan. Dan kali ini kita memasuki materi perhitungan dan pencatatan biaya produksi. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Dalam perusahaan manufaktur ada yang disebut dengan biaya produksi. Nah, biaya produksi sendiri itu adalah biaya-biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya yang pertama akan kita bahas dalam video ini adalah biaya bahan baku. Seperti apa ya perhitungan dan pencatatannya? Dalam perusahaan manufaktur, bahan dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku atau direct materials merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan baku ini dapat diidentifikasi pada produk dan mempunyai nilai yang relatif besar. Misalnya, pada perusahaan mebel, bahan baku adalah kayu atau rotan. Biaya yang ditimbulkan karena pemakaian bahan baku disebut biaya bahan baku. Biaya atas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi merupakan biaya bahan langsung. Hal tersebut dikarenakan biaya bahan baku akan dibebankan secara langsung ke dalam satuan hasil produksi. Sedangkan bahan penolong atau indirect materials merupakan bahan yang dipakai dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasi dengan produk jadi dan nilainya relatif kecil. Misalnya pada perusahaan mebel, bahan penolongnya adalah minyak pernis. Biaya yang timbul karena pemakaian bahan penolong disebut biaya bahan penolong dan dipertimbangkan sebagai biaya overhead pabrik. Perhitungan yang dilakukan untuk membukukan bahan baku yang digunakan selama proses produksi, yang pertama komponennya adalah persediaan bahan baku awal. Jadi memang misalkan perusahaan sudah punya persediaan bahan baku sebelumnya, maka pada saat kita menghitung biaya bahan baku kita harus tambahkan dulu nih persediaan bahan baku yang sudah ada. Lalu ketika kita melakukan pembelian, maka ditambah dengan pembelian bersih yang memang sudah ditambah biaya angkut dan lain-lain. Dan setelah bahan persediaan baku awalnya ditambah dengan pembelian, dapatlah itu jadi bahan baku tersedia untuk dipakai. Nah, dari persediaan bahan baku yang tersedia untuk dipakai lalu dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir. Maksudnya adalah bahan baku yang masih ada dan tidak digunakan selama proses produksi dalam periode tersebut. Setelah itu, dapatlah bahan baku terpakai. Nah, bahan baku terpakai inilah yang kita sebut sebagai biaya bahan baku dan dimasukkan ke dalam laporan harga pokok produksi untuk menjadi salah satu elemen dalam perhitungan biaya produksi. Biaya yang kedua yang akan kita bahas adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan produksi. Tenaga kerja sendiri adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan untuk mendapatkan imbalan jasa atas tenaga yang dikeluarkannya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi kalau di perusahaan manufaktur ini lebih ke para pekerja yang melakukan proses produksi. Dan juga pekerja-pekerja yang lain yang memang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Adapun salah satu cara adalah dengan mengalihkan tarif upah dan jam kerja karyawan. Untuk menentukan perhitungan upah jam kerja, perusahaan membutuhkan kartu jam kerja, di mana kartu jam kerja atau job time ticket menggunakan kartu hadir untuk melihat jam kerja dalam mengerjakan produk. Biasanya untuk tenaga kerja langsung. Jadi kalau di pabrik-pabrik biasanya mereka dibayarkan per jam kerja gitu. Jadi nanti tarifnya itu sesuai dengan jam kerja mereka dan perhitungannya juga mengikuti jam kerja tersebut. Adapun cara untuk melakukan perhitungan upah tenaga kerja langsung yaitu dengan cara tarif upah dikali jam kerja. Tapi sebenarnya terdapat pengecualian untuk menghitung nilai upah tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena yang biasanya dihitung berdasarkan jam kerja ini hanyalah pekerja langsung atau tenaga kerja langsungnya. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan lain-lain itu mereka biasanya dibayarkan dengan tarif yang sama per bulan gitu. Jadi tidak ada perhitungan berdasarkan tarif jam kerja. Jadi mereka langsung misalkan per bulan gajinya 4 juta, ya udah berarti 4 juta per bulan untuk satu orang. Jadi tidak tergantung dengan berapa lama dia bekerja.
Dan kembali Ibu tekankan di sini bahwa terdapat pemisahan untuk golongan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya sendiri, nanti perhitungan biaya produksinya itu akan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik, bukan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya produksi lain yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan secara langsung pada produk tertentu. Nah, dengan kata lain, biaya overhead pabrik dapat disebut dengan biaya produksi tak langsung karena secara tidak langsung membebani produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, biaya penyusutan mesin pabrik. Biaya penyusutan itu kan adalah penurunan nilai ekonomis dari suatu aktiva kan. Aktiva itu kan digunakan untuk biaya produksi, tapi kan sebenarnya penyusutannya itu tidak bergantung dengan volume produksi, namun nilai penyusutannya tetap dianggap sebagai biaya produksi dan dianggap sebagai biaya overhead pabrik yang mempengaruhi besar kecilnya nilai produksi suatu barang yang kita hasilkan. Perusahaan manufaktur sebenarnya sama seperti perusahaan dagang di mana terdapat dua sistem pencatatan yang dapat digunakan atau dipilih, yaitu sistem periodik atau sistem fisik, dan yang kedua adalah sistem perpetual. Pada sistem periodik, penentuan biaya overhead pabrik itu hanya sebatas berapa biaya yang dikeluarkan, jadi tidak ada secara spesifikasi penentuan tarif BOP-nya. Sedangkan kalau di sistem perpetual itu terdapat istilah yang disebut BOP dibebankan. BOP dibebankan ini adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Jadi besarannya itu ditentukan di muka dan ada beberapa metode yang digunakan untuk penentuan tarif BOP dibebankan tersebut. Mengapa dilakukan pembebanan BOP yang tarifnya ditentukan di muka? Alasannya adalah pembebanan ini dimaksudkan agar dapat membebankan biaya overhead pabrik kepada setiap pesanan atau produk secara adil, dan juga BOP ini dapat menunjukkan besaran BOP yang sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Jadi nanti di akhir itu akan ada penyesuaian antara BOP dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Alasan mengapa pembebanan BOP itu tidak secara langsung dibebankan kepada pesanan atau produk, yang pertama adalah biaya overhead pabrik ini mencakup semua jenis biaya produksi tidak langsung yang mempunyai sifat sangat bervariasi. Ada yang jumlahnya maupun terjadinya tidak pasti, seperti biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, biaya reparasi dan biaya pemeliharaan ini kan tidak setiap bulan terjadi dan setiap periode itu juga tidak tentu terjadinya. Maka diadakan biaya BOP dibebankan ini agar ketika nanti terjadi atau tidak terjadi, memang BOP yang dituliskan di dalam laporan harga pokok produksi adalah BOP yang memang sesungguhnya terjadi. Alasan yang kedua yaitu volume kegiatan produksi dari bulan ke bulan pada perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan relatif tidak stabil. Jadi ada dua metode perusahaan manufaktur dalam melakukan produksi nih. Yang pertama ada berdasarkan pesanan, yang kedua memang berdasarkan massal. Kalau berdasarkan pesanan itu kan hanya ketika ada pesanan dia memproduksikan, maka setiap bulannya itu akan terjadi fluktuasi jumlah volume produksi yang dihasilkan. Berbeda dengan ketika dia menggunakan metode massal yang setiap bulannya itu cenderung relatif tetap hasil volume produksinya. Dan ketika perusahaan memproduksi barang berdasarkan pesanan, apabila BOP dibebankan secara langsung, maka setiap satuan produk yang dihasilkan pada bulan-bulan yang volume produksinya rendah akan dibebani biaya lebih besar daripada bulan-bulan yang volume produksinya tinggi. Nah, dengan adanya perbedaan volume produksi setiap bulannya, kalau dia tidak membebankan dulu BOP-nya di awal, maka nanti nilai biaya BOP atau biaya overhead pabrik yang muncul di laporan harga pokok produksi itu bisa jadi lebih besar karena tidak sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Adapun beberapa cara perhitungan BOP. Yang pertama, atas dasar satuan produk dengan rumus tarif BOP per unit sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran unit yang diproduksi. Yang kedua, perhitungan BOP atas dasar biaya bahan baku
Caranya yaitu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran pemakaian bahan baku dikali 100%. Cara yang ketiga untuk menghitung BOP yaitu atas dasar jam tenaga kerja langsung. Caranya, tarif BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Caranya, tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. Dan cara yang terakhir yaitu atas dasar jam mesin. Caranya, tarif BOP per jam mesin sama dengan tarif BOP dibagi taksiran jam mesin. Jadi, ketika perusahaan menggunakan sistem perpetual, terdapat 5 cara untuk menghitung nilai BOP. Nah, nilai BOP ini caranya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah pencatatan biaya produksi. Untuk pencatatan fisik atau periodik, biaya produksi dikumpulkan secara periodik yaitu pada akhir periode perkiraan biaya produksi dengan perkiraan ikhtisar produksi. Dalam sistem ini, perkiraan persediaan bahan baku, BDP, dan produk jadi tidak menggambarkan mutasi persediaan karena perkiraan-perkiraan tersebut hanya berfungsi sebagai tempat mencatat harga pokok persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Jadi, ketika perusahaan menggunakan pencatatan secara fisik atau periodik, akun-akun bahan baku, BDP, dan produk jadi itu tidak digunakan untuk memutasi persediaan. Jadi, hanya digunakan untuk mencatat berapa sih yang sudah jadi produknya, seperti itu. Selanjutnya ada pencatatan biaya produksi sistem periodik. Di sini kurang lebih konsepnya sama seperti perusahaan dagang. Transaksi yang pertama ada pembelian bahan baku. Jurnalnya pembelian bahan baku debit, kreditnya kas atau utang. Transaksi kedua retur pembelian bahan baku. Jurnalnya mendebit kas atau utang dan kreditnya retur pembelian bahan baku. Transaksi ketiga di sini adalah ketika kita ingin menutup akun pemakaian bahan baku ke ikhtisar produksi. Caranya, untuk persediaan awalnya kita jurnal ikhtisar produksi di debit, kreditnya pembelian bahan baku dan persediaan bahan baku awal. Oke, lalu untuk persediaan akhirnya kita masukkan yaitu debitnya persediaan bahan baku akhir dan kreditnya ikhtisar produksi ya. Di sini salah, bukan retur pembelian bahan baku. Transaksi selanjutnya adalah perhitungan gaji dan upah. Jadi di sini maksudnya menghitung gaji tapi belum membayarkan gajinya ya. Jurnalnya debit gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah, dan kreditnya lagi utang PPh karyawan. Next, kalau di slide sebelumnya itu ada perhitungan gaji dan upah yang kita itu membebankan gaji dan upah lalu mengkredit utang. Sekarang upah yang tadi kita hitung, kita alokasikan atau kita distribusikan ke upah langsung dan upah tak langsung. Jurnalnya berarti mendebit upah langsung dan upah tak langsung dan mengkredit gaji dan upah yang tadi sudah didebit itu. Gitu. Jadi karena sudah dialokasikan maka gaji dan upahnya kita kreditkan. Setelah itu ada transaksi pembayaran gaji dan upah. Untuk pembayaran gaji dan upah, jurnalnya adalah utang gaji dan upah debit, lalu juga mendebit utang PPh karyawan dan mengkredit kas. Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja pada akhir periode. Jadi, di sistem periodik ini, akun-akun yang berhubungan dengan biaya produksi pada akhir periode itu akan kita masukkan ke akun perkiraan ikhtisar produksi. Jadi akun biaya produksi yang mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, bahkan sampai biaya overhead pabrik, di akhir periode itu akan kita masukkan atau kita tutup ke akun ikhtisar produksi. Maka jurnalnya adalah mendebit ikhtisar produksi dan mengkredit biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk transaksi yang ini, nominal yang dimasukkan ke akun ikhtisar produksi adalah nominal yang sesuai dengan akun upah langsung ya, karena di sini yang dimasukkan ke akun ikhtisar produksi adalah biaya tenaga kerja langsung, maka menggunakan nominal upah langsung. Selanjutnya adalah pencatatan biaya sistem perpetual.
Dalam sistem perpetual, mutasi persediaan fisik persediaan bahan baku, barang dalam proses maupun produk jadi dicatat pada perkiraan persediaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perkiraan-perkiraan persediaan setiap saat akan menunjukkan saldo persediaan yang ada. Jadi maksudnya ketika nanti ada pemakaian bahan baku, maka akun yang digunakan adalah bukan akun ikhtisar produksi seperti di periodik, melainkan akun barang dalam proses, karena ketika kita menggunakan bahan baku maka itu akan menjadi barang dalam proses kan, makanya akun pasangannya adalah akun barang dalam proses, sehingga akun barang dalam proses di situ menunjukkan persediaan barang dalam proses sebenarnya seperti fungsi dari sistem perpetual yang memang menunjukkan keadaan sebenarnya setiap saat. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai metode yang ada di sistem perpetual. Metode di sini adalah maksudnya metode dari perusahaan manufaktur di mana perusahaan tersebut itu melakukan produksi pertama secara pesanan atau secara proses. Nah, untuk metode harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi berbeda cara untuk setiap jenis produk yang memiliki ciri tertentu. Jadi, biaya produksi di metode harga pokok pesanan ini tentunya akan berbeda-beda setiap kali terjadinya pesanan kepada perusahaan. Karena seperti namanya, perusahaan itu baru akan memproduksi ketika perusahaan menerima pesanan yang memang mungkin saja memiliki ciri yang berbeda-beda tergantung pesanan dari si customer atau dari pelanggannya. Metode yang kedua adalah metode harga pokok proses atau proses cost method. Cara pengumpulan biaya produksi dikumpulkan untuk satu periode tertentu, dibagi sama rata kepada produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Pada metode ini, proses produksi tetap berlangsung mau ada atau tidak adanya pesanan dari customer, dan untuk biaya produksinya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah atau volume produksi pada periode tersebut. Salah satu contoh usaha yang menggunakan metode harga pokok pesanan itu bisa jadi usaha furniture, di mana mereka membuka peluang untuk customernya merequest seperti apa furniture yang diinginkan. Maka nanti proses produksinya sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses, biasanya perusahaan yang memang memproduksi barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi tidak perlu membutuhkan request dari pesanan, dan bahkan tanpa dipesan pun semua orang itu pasti membutuhkan barang-barang tersebut. Next, ada pencatatan biaya sistem perpetual. Transaksi yang pertama yaitu pembelian bahan baku dengan mendebet jurnal persediaan bahan baku dan mengkredit kas atau utang. Kalau di periodik tadi debetnya adalah pembelian, sedangkan di perpetual ini mendebet persediaan. Transaksi yang kedua yaitu pemakaian bahan baku. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa sistem perpetual itu ketika ada pemakaian atau pembiayaan yang berhubungan dengan biaya produksi, maka akan dialokasikan ke dalam akun persediaan barang dalam proses, gitu ya. Nah, makanya jurnalnya mendebet BDP biaya bahan baku. Jadi kalau dijabarin itu barang dalam proses strip biaya bahan baku dan mengkredit persediaan bahan baku. Dan perbedaannya lagi antara perpetual dan periodik, ketika ada pemakaian bahan baku dalam sistem periodik tidak dijurnal, tetapi hanya menjurnal pada saat akhir periode. Sedangkan kalau di perpetual, setiap kali ada pemakaian bahan baku maka harus dijurnal dengan jurnal yang seperti tadi, di debit BDP biaya bahan baku dan kreditnya persediaan bahan baku. Transaksi yang ketiga adalah perhitungan gaji dan upah. Di sini antara sistem periodik dan sistem perpetual pencatatannya sama ya, yaitu mendebet gaji dan upah dan mengkredit utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan. Selanjutnya adalah transaksi untuk alokasi atau distribusi gaji dan upah. Di sini antara periodik dan perpetual terdapat perbedaannya ya. Kalau di periodik itu kan dengan mendebet upah langsung dan upah tak langsung, lalu mengkredit gaji dan upah. Sedangkan kalau di perpetual mendebet BDP biaya tenaga kerja tapi untuk yang langsung ya. Sedangkan kalau ada upah tak langsung akan masuk ke dalam BOP sesungguhnya yang dikredit.
Sebenarnya antara periodik dan perpetual sama-sama memisahkan gajinya ke dalam upah langsung dan upah tak langsung. Cuma bedanya kalau di perpetual upah langsungnya itu menggunakan akun BDP biaya tenaga kerja, sedangkan upah tak langsungnya masuk ke akun BOP sesungguhnya. Jadi, untuk di sistem perpetual ini ketika ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, maka akan menggunakan akun barang dalam proses gitu, karena penggunaan biaya-biaya tersebut memang untuk dijadikan barang dalam proses. Itulah yang akan menunjukkan nilai persediaan barang dalam proses secara real sesuai dengan fungsi perpetual. Nah, kenapa biaya tenaga kerja tak langsungnya masuk ke dalam akun BOP sesungguhnya dan ada di kredit? Nih ya, karena di perpetual ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa ada yang disebut dengan BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. BOP dibebankan itu kan yang diperkirakan di awal periode ya, diperkirakan di muka. Sedangkan BOP sesungguhnya adalah biaya BOP yang real terjadi. Saldo normal BOP sesungguhnya sebenarnya ada di sebelah debit, namun kenapa pada saat pengalokasian gaji dan upah tak langsung ini BOP sesungguhnya ada di kredit? Karena nanti akan ada penjurnalan untuk pemakaian BOP sesungguhnya yang akan mendebet akun BOP sesungguhnya dan mengkredit akun-akun yang dipakai untuk pembiayaan BOP yang sesungguhnya itu gitu. Jadi nantinya biaya tenaga kerja tidak langsung itu akan dijurnal kembali pada saat menjurnal pemakaian BOP sesungguhnya. Selanjutnya adalah pembayaran gaji dan upah. Jurnalnya sama ya seperti di sistem periodik, yaitu utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan di debit dan mengkredit kas. Next ada pemakaian BOP sesungguhnya. Nah ini yang Ibu bilang di slide sebelumnya ya, bahwa kenapa BOP sesungguhnya yang BTKL, biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL itu BOP sesungguhnya ada di kredit karena akan di debit di sini gitu. Jadi semua pengeluaran-pengeluaran tentang BOP akan ditaruh di berbagai perkiraan kredit yang ada di kreditnya. Misalkan kreditnya ada BTKTL, terus ada biaya penolong, lalu ada biaya penyusutan mesin pabrik, biaya sewa gedung pabrik. Nah, itu semuanya akan ditaruh di sebelah kredit dan debitnya adalah BOP sesungguhnya gitu. Sekarang, kalau misalkan pada saat pengalokasian gaji dan upah tadi, BTKTL-nya masuk ke BOP sesungguhnya dan ditaruh di sebelah debit, maka tidak akan muncul akun BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung di jurnalnya, karena BOP sesungguhnya sudah di debit, tapi BTKTL-nya nggak muncul. Dan nggak mungkin juga BOP sesungguhnya ditaruh di debit nih pada saat pengalokasian. Terus tiba-tiba pemakaian BTKTL-nya, biaya tenaga kerja tidak langsungnya, ada di sebelah kredit. Nah, nanti kan berarti pada saat penjurnalan pemakaian BOP sesungguhnya itu tidak akan balance dong. Atau malah nanti jadinya kedouble antara yang pada saat jurnal alokasi dan pada saat jurnal pemakaian BOP sesungguhnya. Selanjutnya, transaksi pencatatan pembebanan BOP. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan. Jurnalnya dengan mendebet BDP, BOP, dan mengkredit BOP yang dibebankan. Sesuai dengan tarifnya ya, nominalnya. Next, ada pencatatan harga pokok produk selesai. Jurnalnya di sebelah debit adalah persediaan produk jadi dan di sebelah kredit adalah BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP BOP. Mengapa jurnalnya seperti itu? Karena ketika pencatatan harga pokok produk yang selesai itu berarti semua pemakaian biaya-biaya mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP sehingga menambah produk selesai yaitu produk jadinya. Nah kan persediaan itu bertambahnya di debit kan, maka persediaan produk jadinya di debit sedangkan BDP-nya yang tadinya barang dalam proses terus sudah jadi 100% barang jadi, maka berada di sebelah kredit.
Next, ada pencatatan barang dalam proses. Di sini, jurnal yang digunakan adalah debit persediaan barang dalam proses atau BDP. Kreditnya BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP BOP. Transaksi selanjutnya adalah penjualan atau penyerahan produk jadi. Seperti sistem perpetual pada perusahaan dagang, di perusahaan manufaktur ini juga terdapat akun-akun yang mirip nih di perusahaan dagang, yaitu pertama debitnya kas, lalu kredit penjualan, dan mendebit harga pokok penjualan serta mengkredit persediaan produk jadi. Bedanya hanya di akun yang terakhir ini ya. Kalau di perusahaan dagang hanya persediaan, tapi kalau di perusahaan manufaktur ini adalah kreditnya persediaan produk jadi. Next, ada pencatatan selisih BOP. Pada sistem perpetual ini kan tadi ada BOP dibebankan dan ada BOP sesungguhnya. BOP dibebankan itu kan yang sudah kita tentukan tarifnya di muka, lalu BOP sesungguhnya adalah BOP yang benar-benar terjadi. Maka pasti terdapat selisih antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Maka kita juga harus mencatat selisih dari kedua akun tersebut. Jurnalnya yaitu mendebit BOP yang dibebankan dan mengkredit BOP yang sesungguhnya. Selisih antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya akan menimbulkan yang disebut selisih BOP merugikan dan selisih BOP menguntungkan. Selisih BOP merugikan itu adalah ketika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan. Sedangkan selisih BOP menguntungkan adalah BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan. Dan jurnal untuk mencatat selisih BOP merugikan adalah selisih BOP debit, kreditnya BOP sesungguhnya. Sedangkan untuk mencatat selisih BOP menguntungkan yaitu dengan mendebit BOP sesungguhnya dan mengkredit selisih BOP. Selanjutnya, selisih BOP yang tadi akan kita pindahkan pencatatannya ke harga pokok penjualan. Kenapa? Ketika ada selisih BOP lebih, maka nilai harga pokok penjualannya akan bertambah sehingga mengurangi keuntungan. Dan sebaliknya, ketika ada selisih BOP menguntungkan, maka nilai harga pokok penjualan akan berkurang dan menambah keuntungan. Maka dari itu, selisih BOP merugikan akan dicatat di debit harga pokok penjualan dan di kredit selisih BOP. Sedangkan untuk selisih BOP menguntungkan akan di jurnal mendebit selisih BOP dan mengkredit harga pokok penjualan. Anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai perhitungan dan pencatatan biaya produksi. Meskipun materinya cukup sulit nih, semoga kalian tetap bisa memahaminya dengan menyaksikan video ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.